Yang membedakan antara bahasa Arab ad-din and fikruddin, agama dan pemikiran agama. Qala Allah, qala Rasulullah itu apa namanya? Din. Firman Allah, sabda Nabi itu namanya apa? Din. Qala Syafi'i, qala Hanafi, qala Imam Syamsi'ali, itu apa? Fikruddin. Kadang-kadang fikruddin jadi din. Maaf, orang Pakistan kebanyakan di Amerika itu mazhab Hanafi itu din. Jadi kalau yang lain itu sudah gitu kan. Itu yang menyebabkan orang akhirnya jadi di Indonesia misalnya NU Muhammadiyah. Maaf pada Madura sini kan. Madura tapi bukan lain. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa itu adalah din. NU itu din. Muhammadiyah itu din, itu bahaya. Itu bukan din, fikruddin. Jadi fikruddin artinya apa? Terjadi perbedaan. Baik. Tapi kita tahu itu fikruddin, tahu itu apa namanya, nggak cukup. Yang kedua apa? Tahu different madhab. Ya sudah. Ya, ada orang mengatakan batal wudu kan. Kalau kita menyenggol istri, ada yang mengatakan enggak. Tidak cukup dengan hanya tahu saja. Atau kadang-kadang ada yang mengatakan mesti tutup muka kan, ada lagi orang. Bisakah orang yang tutup muka itu seorang pada orang yang tidak tutup muka? Jadi apa tadi? Ilmu, tahu different madhab, kemudian toleransi, kemudian yang terakhir semua itu kalau kita jelaskan mesti apa? Step by step, gradual. Ya, yang terakhir dari Muharram dan kita insya Allah musalat. Setiap di mana itu terjadi, jadi berbagai macam kelompok. Nabi pernah minta 3 hal sama Allah. Dikasih 2, 1 nggak dikasih. Yang pertama Nabi minta agar supaya umatnya tidak dibinasakan seperti umat yang lalu. Dan karena semua dihabiskan. Allah terima. Yang kedua Nabi meminta agar supaya umatnya tidak mati karena penyakit yang merajalela. Yang terakhir agar umatnya selalu bersabar. Allah terima. Itu tergantung kamu. Jadi untuk persatuan ini adalah tergantung kita sendiri. Ya, terjadinya kadang-kadang bentuk organisasi itu kalau kita bisa menganggapnya itu dengan sehat, bisa kerjasama, tidak apa-apa sebetulnya. Jangan sampai terjadi suatu macam ketentuan. Pak Sultan tadi belum jawab tanya Pak Faisal kemungkinan adanya sanksi-sanksi lain di Dewan Bau. Karena misalnya karena itu perlu ya. Ya, sebenarnya tadi saya mau pending sebentar setelah Imam Samsi Ali karena kita akan memasuki sholat maghrib. Jadi kita tutup dulu sesi kedua ini. Setelah itu nanti pertanyaan nanti yang tadi sudah diindikan akan disambung. Tapi sebelum itu saya akan memberikan waktu 1 menit untuk Mas Eka Kristanto untuk menyampaikan satu pengumuman untuk kita sama-sama dengarkan. Silakan Mas Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Ibu sekalian, 1 menit saja sebelum sholat. Ini salah satu contoh kerjasama yang baik yang sudah kita lakukan. Jadi Bang Puan beberapa waktu yang lalu menghubungi saya untuk bisanya menyampaikan acara IJMI ini di Milis IMSA, dan insya Allah kita lakukan. Dan sekarang saya balas meminta waktu untuk mengundang bapak-bapak dan ibu sekalian untuk datang ke muktamar IMSA yang insya Allah akan kita lakukan pada tanggal 24 sampai tanggal 28 Desember di Saint Louis. Insya Allah Ustaz Joban, Ustaz Samsi akan berada di sana juga dengan kita semua sebagai pembicara. Kemudian akan ada 2 ustaz dan 1 ustaz dari Indonesia. Akan ada 2 ustaz dari Malaysia. Kemudian akan ada beberapa ustaz dari lokal Saint Louis. Dan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum pernah mengikuti muktamar, jangan khawatir bahwa anaknya semua, karena di sana akan ada acara madrasah dari anak yang 4 tahun sampai anak yang high school. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu tidak akan terganggu selama 3 hari tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.